Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Adinda Lia Fahima. Nah, di sini saya mendapat tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adinda Lia Fahima, bisa dipanggil dengan Adinda, dari kelas PAI 3C. Matkul Model dan Strategi Belajar Mengajar, dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin, MPDI. Nah, di sini saya mengambil jurusan PAI di Fakultas Tarbiyah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Nah, pengertiannya di sini yaitu teori belajar adalah upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia itu belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses yang kompleks dari belajar. Selain itu, teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Teori belajar ini juga merupakan perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini saya akan membahas teori belajar behaviorisme menurut Skinner. Menurut Burrhus Frederick Skinner, percaya bahwa suatu perubahan tingkah laku seseorang akan ada konsekuensinya. Nah, selain itu, Skinner juga yakin bahwa setiap orang pasti akan belajar demi meningkatkan atau menguatkan tingkah lakunya, agar tidak mendapatkan ganjaran yang buruk. Nah, pada teori pengkondisian operan, tingkah laku seseorang bisa dilakukan berulang kali, atau bahkan bisa saja menghilang. Semua itu tergantung dari keinginan dari orang tersebut. Teori pengkondisian operan yang dikembangkan oleh Skinner didasari oleh dua hukum operan, yaitu Law of Operant Conditioning dan Law of Operant Excitation. Lalu, apa sih arti dari Law of Operant Conditioning? Adalah adanya perubahan perilaku yang dibarengi dengan stimulus penguat, sehingga kekuatan perilaku itu akan meningkat. Sedangkan Law of Operant Extinction adalah adanya perubahan perilaku yang diperkuat dengan proses conditioning dan tidak dibarengi dengan stimulus penguat, maka bisa menurunkan kekuatan dari perilaku tersebut. Burrhus Frederick Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan melalui penelitian dengan menggunakan seekor tikus. Nah, contohnya dapat kita lihat, yaitu tikus yang dijadikan bahan penelitian dan percobaan itu diletakkan di dalam sebuah peti yang dinamakan Skinner Box atau kotak Skinner. Komponen-komponen yang ada di Skinner Box itu berupa tombol, pengungkit, dan jeruji. Nah, ketika seekor tikus ini berada di dalam kotak Skinner, maka tikus tersebut akan mencari jalan-jalan mengelilingi kotak Skinner untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Kemudian, setelah mengelilingi kotak Skinner, tikus tersebut memunculkan tingkah laku yang menyebabkan tombol pengungkit tertekan. Nah, ketika tombol pengungkit tertekan, maka keluarlah butir-butir makanan yang kemudian masuk ke dalam kotak Skinner. Nah, dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Skinner dengan menggunakan tikus ini, maka ia menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan penguatan. Dalam hal ini, penguatan sangat berkaitan dengan stimulus dan respon. Dengan kata lain, stimulus dan respon akan bertambah kuat jika diberikan penguatan. Selanjutnya, penerapan teori operan conditioning dalam kegiatan belajar mengajar. Secara sederhana, pengaplikasian teori pengkondisian operan ini terhadap kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembentukan tingkah laku, terdiri dari beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, yaitu buatlah tujuan pembelajaran yang jelas
agar bisa merancang atau membuat strategi yang efektif dan efisien. Alangkah baiknya tujuan itu dibuat secara bertahap. Lalu yang kedua, melihat batas kemampuan siswa dan menentukannya. Apabila sudah mengetahui dan memahami batas kemampuan murid, maka guru tersebut bisa mengembangkan kemampuan murid sesuai dengan batas kemampuannya. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap respon yang telah diberikan oleh murid, serta melihat apakah sudah ada kemajuan pada murid. Dan selanjutnya, setiap metode pembelajaran harus berdasarkan hasil evaluasi dari kemajuan yang telah dicapai oleh murid. Yang kelima, alangkah baiknya menggunakan penguatan positif, supaya murid ingin melakukan hal-hal yang sama lagi. Yang keenam, mengadakan program remedial, supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan yang terakhir, sebaiknya guru lebih berperan dalam mengembangkan dan membentuk tingkah laku muridnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behaviorisme. Nah, kelebihannya yaitu pengkondisian operan dan telah dikembangkan oleh Skinner, terletak pada pendidik atau guru yang lebih diarahkan untuk mengapresiasi dan menghargai setiap peserta didiknya. Selain itu, kelebihan dari teori Skinner berupa adanya pembentukan lingkungan yang baik dan nyaman, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, tidak adanya hukuman. Nah, kekurangan pertama dari teori Skinner adalah tidak ada hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, tidak ada hukuman ini bisa membuat siswa menjadi kurang memahami apa arti dari kedisiplinan. Yang kedua, penggunaan hukuman yang salah. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah hukuman yang dapat dirasakan oleh murid atas konsekuensi dari perbuatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Konstruktivisme menyatakan bahwa para siswa membentuk pemahaman-pemahaman mereka sendiri mengenai suatu pengetahuan dan keterampilannya. Perspektif-perspektif terhadap konstruktivisme berbeda-beda dalam kaitannya dengan sebesar apa pengaruh faktor-faktor lingkungan dan sosial terhadap interpretasi pembelajar. Jadi, teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky ini yaitu penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Kalau teori Piaget memberikan penekanan pada ekuilibrasi atau proses membuat struktur-struktur kognitif internal dan realitas eksternal konsisten. Namun, teori Vygotsky banyak memberi penekanan pada peran faktor-faktor sosial dalam pembelajarannya. Dan Vygotsky sendiri percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zon proksimal. Apa sih zon proksimal itu? Yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme menurut pandangan Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yaitu pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran seorang guru ke pikiran siswanya. Namun, pengetahuan itu lebih diutamakan pada proses mengonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi, yang artinya siswa itu harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya sendiri berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Nah, contohnya, suatu malam sang ibu menunjukkan gambar anjing, menceritakan tentang anjing tersebut kepada anaknya yang bernama Jaka. Sang ibu ini menunjukkan bahwa seperti di gambar inilah yang bernama anjing, memiliki ciri punya kaki 4, berekor dan bertelinga.
Pada saat itu, si Jaka membentuk pengetahuan yang dinamakan skemata. Awal dalam benaknya bahwa anjing adalah seperti dalam gambar berkaki 4, bertelinga 2, dan memiliki ekor. Namun besok paginya si Jaka berjalan di depan rumah Abed, temannya. Dia melihat bahwa anjingnya si Abed tidak hanya memiliki ciri seperti apa yang ada di dalam skemata awal, dia setelah diceritakan oleh ibunya. Ia melihat bahwa anjingnya si Abed di samping berkaki 4, memiliki 2 telinga dan berekor 1, tapi juga suka menjilat-jilat dan menggonggong. Pada saat itulah timbul dalam pemikiran si Jaka yang dinamakan disequilibrium, alias kebingungan atau bertanya-tanya. Sebenarnya anjing itu seperti apa sih yang ada di dalam gambar atau seperti realitas yang dia lihat saat itu? Nah, inilah yang dinamakan bagian dari proses asimilasi. Selanjutnya, pada saat inilah si Jaka sedang mengalami proses asimilasi, yaitu membangun pengetahuan tentang anjing dengan mengaitkan antara skemata awal dengan anjing dalam realitas sebenarnya. Kemudian, ia mempertegas konsep anjing dengan menanyakan kembali ke ibunya untuk klarifikasi bahwa anjing itu tidak hanya berkaki 4, bertelinga 2, dan berekor, tapi juga menggonggong, suka menjilat, jinak, dan seterusnya. Nah, ketika ia mendapat reinforcement dari sang ibu bahwa itulah anjing, maka terbentuklah skemata baru pada diri si Jaka tentang anjing. Dan keesokan harinya, si Jaka melihat binatang lain, yaitu kucing, yang memiliki ciri mirip dengan anjing, berkaki 4, bertelinga 2, dan berekor. Pada saat itu, secara internal dalam benaknya membangun pengetahuan baru dan bertanya, apakah ini anjing? Nah, disinilah dia mengalami proses konstruksi pengetahuan lebih jauh, yang oleh Jean Piaget dinamakan sebagai proses akomodasi. Dalam konteks ini, si Jaka sudah punya skemata awal bahwa anjing itu berkaki 4, bertelinga 2, berekor, menggonggong, dan suka menjilat. Tapi setelah melihat binatang lain, yaitu kucing, ia bingung. Terjadilah proses disequilibrium, yang dimana ternyata binatang yang ditemuinya tersebut memiliki kaki 4, bertelinga 2, berekor, menjilat, jinak, tapi tidak menggonggong. Malah bersuara meong, bahkan suka lari memanjat pohon. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama, kelebihannya memberikan kesempatan mengutarakan pendapat. Nah, dalam pembelajaran yang berdasarkan pada teori konstruktivisme ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan rancangan atau gagasan secara lugas, cermat, dan lantang dengan menggunakan bahasanya sendiri, saling berbagi pemikiran dan gagasan dengan teman-temannya, dan mendorong peserta didik memberikan penjelasan mengenai gagasan yang diutarakannya. Yang kedua, mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif. Nah, hal tersebut dapat mendorong peserta didik berpikir lebih kreatif, imajinatif, mendorong refleksi mengenai teori dan model, serta mengenalkan pada mereka gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang ketiga, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi. Proses pembelajaran yang berdasarkan teori konstruktivisme membuat peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mencoba gagasan-gagasan baru dan menyampaikan pendapatnya secara lugas. Sehingga dengan adanya kesempatan ini, peserta didik dapat terdorong untuk lebih termotivasi dan lebih percaya diri dalam menggunakan konteks yang dikenal maupun konteks asing yang baru mereka kenal. Sehingga pada akhirnya dapat memotivasi peserta didik untuk menggunakan berbagai macam strategi belajar.
Yang keempat, dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Kepahaman mereka mengenai suatu konsep akan lebih jelas apabila mereka melihat dan terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Yang kelima, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang terakhir, dapat menghadapi masalah. Nah, dalam pembelajaran konstruktivisme, murid yang mahir berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Nah, peserta didik yang memiliki kemahiran sosial ini diperoleh apabila peserta didik berinteraksi dengan teman-teman sejawatnya dan guru dalam membina pengetahuan mereka. Lanjut kekurangannya. Yang pertama, kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik. Tentu saja, karena hal tersebut, guru didorong untuk harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar. Hal ini dikarenakan guru sudah merasa nyaman dengan cara pengajaran yang lama, yang sudah biasa digunakannya, yaitu dengan menggunakan modal ceramah. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, pada dasarnya, proses pembelajaran konstruktivisme ingin membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Nah, hal ini terkadang justru menjadi kendala dengan kemampuan kognitif peserta didik yang berbeda-beda. Dan kemudian membuat beban guru menjadi lebih berat karena banyaknya beban guru dalam mengajar. Hingga hal ini yang membuat guru berpendapat bahwa menggunakan pembelajaran konstruktivisme membutuhkan waktu yang lebih banyak. Selanjutnya, terbatasnya fasilitas. Ya, banyak sekolah-sekolah yang masih terbatas dalam menyediakan fasilitas yang digunakan dalam mendukung pembelajaran konstruktivisme, seperti belum tersedianya alat-alat laboratorium atau komputer yang cukup memadai untuk jumlah peserta didik yang besar. Nah, sehingga kurangnya sarana dan prasarana yang terjadi dalam lingkungan sekolah membuat pembelajaran konstruktivisme menjadi kurang mendukung. Yang kelima, terlalu banyak bidang studi. Nah, hal ini membuat guru jadi terlalu banyak mempelajari bidang studi yang ada dalam kurikulum pengajaran, sehingga pada akhirnya penguasaan materi yang akan diajarkan oleh guru menjadi kurang memadai. Yang terakhir, pemikiran yang berbeda dengan para ahli. Nah, dalam teori pembelajaran konstruktivisme, memang peserta didik dibebaskan mengutarakan gagasannya sendiri. Nah, sehingga pada akhirnya hal ini akan membuat peserta didik membuat pengetahuan dengan ide atau gagasan mereka masing-masing yang akan berbeda dengan pendapat para ahli di bidangnya. Menurut Bulhus, Frederick Skinner percaya bahwa satu perubahan tingkah laku seorang itu akan ada konsekuensinya. Selain itu, Skinner juga yakin bahwa setiap orang pasti akan belajar demi meningkatkan atau menguatkan tingkah lakunya, agar tidak mendapatkan ganjaran yang buruk. Kelebihannya dari teori pengkondisian yang telah dikembangkan oleh Skinner terletak pada pendidik atau guru yang lebih diarahkan untuk mengapresiasi dan menghargai setiap peserta didiknya. Dan kekurangannya yaitu tidak adanya hukuman dan penggunaan hukuman yang salah. Yang dengan demikian, metode pembelajaran yang tercipta dari teori pembelajaran dapat dikatakan bisa membuat suasana pembelajaran menjadi menarik. Yang apabila seseorang bisa menerapkan teori belajar yang sesuai dengan karakteristik para siswanya, maka kegiatan belajar mengajar akan menyenangkan. Selanjutnya, teori Piaget memberikan penekanan pada ekuilibrasi atau proses membuat struktur-struktur kognitif internal dan realitas eksternal konsisten. Namun, teori Vygotsky banyak memberi penekanan pada peran faktor-faktor sosial dalam pembelajaran. Nah, kelebihan dari teori Vygotsky ini memberikan kesempatan mengutarakan pendapat, mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi, dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Dan kekurangannya yaitu kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik, sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar, membutuhkan lebih banyak waktu, terbatasnya fasilitas, dan terlalu banyaknya bidang studi.
Sedikit motivasi ya. Ayo belajar, Rek. Rebahan gak bikin kamu pintar dan kaya raya. Karena belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.